Bab 003. Seperti yang kakak lihat. Tentu saja aku membeli gaun, jawab Cinta mengangkat tangan kanannya yang sedang membawa paperback. Bisa juga kamu belanja di sini. Sandra menelisik pakaian yang dikenakan oleh Cinta masih sama seperti saat Cinta memakainya di rumahnya sendiri. Benar kata Mama, kalau suami Cinta itu sangat kejam, bahkan saat Cinta sudah dibawa ke sini, pakaiannya masih tetap sama dengan pakaian yang dulu dia kenakan saat di rumah. Kalau suaminya itu baik, pastilah saat ini Cirenta sudah memakai pakaian mahal, gumam Sandra dalam hati tersenyum reneh. Tentu saja, memang hanya kakak yang bisa belanja di sini. Aku juga masih memiliki uang untuk berbelanja, katanya lalu berjalan keluar meninggalkan kakak tirinya yang menatapnya dengan geram. Saat Sandra akan mengejar adik tirinya, tiba-tiba ada yang memanggilnya dari belakang. Maaf Nona. Ini pesanan Anda, silakan dibayar dulu. Kata kasir itu dengan ramah. Tadi Sandra sedang menunggu pembayaran karena butik di sini cukup antri, karena memang kualitasnya yang sangat baik juga berkelas, jadi tak heran kalau butik ini sangat ramai. Kalau bukan di butik ini, mungkin Sandra menyerobot orang-orang yang sedang mengantri. Dia melihat orang-orang yang berbelanja di sini adalah istri-istri konglomerat, jadi dia tidak mungkin menyerobotnya. Bisa-bisa dirinya habis dikeroyok oleh para bangsawan itu. Iya mbak. Ini. Kata Sandra memberikan kartu kreditnya yang diberikan oleh kekasihnya Roger. Roger tidak bisa mengantar dirinya karena sedang sibuk bekerja, jadi untuk mengganti waktunya, Roger memberikan kartu kredit pada kekasihnya. Setelah melakukan transaksi, dengan pedenya Sandra keluar dari butik tersebut karena ingin melihat adik tirinya. Tetapi saat sudah berada di luar butik, dirinya tidak melihat adik tirinya yang entah sudah kemana. Hufet. Sialan. Awas aja nanti kalau ketemu di pesta. Sandra sudah tahu kalau pasti nanti Cinta akan diajak ke pesta. Walaupun pernikahan mereka telah disembunyikan, tetapi Vano adalah seorang pengusaha. Jadi tidak mungkin dirinya tidak membawa seorang pasangan. Sandra sudah menebak karena melihat Cinta membeli gaun juga. 48. Cinta saat ini sedang dalam perjalanan pulang. Hatinya merasa hangat setelah mengobrol dengan wanita-wanita hebat itu. Perutnya sedikit kram karena saat ini dirinya sedang datang bulan, jadi dia butuh istirahat untuk beberapa jam saja sebelum nanti malam berangkat ke acara pesta. Kini Cinta sudah tiduran di ranjang empuknya, ranjang berukuran king size, tapi semalam dia hanya tidur sendiri. Suaminya memilih tidur di tempat lain karena mungkin tidak sudi tidur dengannya. Lalu Cinta berdiri setelah memikirkan sesuatu. Apa yang aku pikirkan? Biarkan saja dia tidur di tempat lain. Apakah setelah tahu kalau aku tidak hamil dia akan menceraikan aku? Tanya Cinta pada dirinya sendiri, pasalnya dirinya sudah merasa nyaman tinggal di rumah mewah ini. Para pekerja sangat baik, anak tirinya pun menurut kepadanya. Bahkan kakak iparnya dan saudara-saudaranya juga sangat baik pada dirinya. Apa aku pura-pura hamil saja ya? Agar tidak didepak dari rumah ini. Tapi bagaimana nantinya kalau perutku tidak juga membesar? Cinta mondar-mandir di dalam kamarnya serta mengetuk-ketuk dagunya. Mencari ide agar dirinya tidak bisa diusir dari rumah ini. Apa aku menjebak suamiku sendiri saja ya? Seperti papa menyuruhku untuk menjebak Kak Avan, toh sekarang aku sudah menjadi istrinya. Biarlah tidak ada cinta di antara kita. Yang terpenting aku bisa hidup nyaman di rumah ini. Hidup seperti ratu. Seperti yang dulu aku cita-citakan, ucapnya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak. Tidak. Tetapi sesaat kemudian Cinta mengangguk. Lebih baik aku menjebaknya saja.
Setelah aku selesai datang bulan Karen masa subur tuh, jadi bisa langsung hamil. Tapi nanti kalau sakit bagaimana? Ucap Cinta barusan. Tubuhnya menegang memikirkan hal itu. Tunggu. Saat pertama kali saja aku tidak merasakan sakit, pasti ini juga tidak akan sakit. Iya benar, aku akan menjebaknya saja, kata Cinta tersenyum misterius lalu membanting tubuhnya sendiri pada ranjang empuk. Sementara di seberang sana Ano tertawa melihat istrinya yang akan merencanakan sesuatu yang sangat menyenangkan untuknya. Saat teringat kejadian semalam saja tubuhnya sangat menegang, apalagi kalau seandainya istrinya yang menjebak dirinya. Oke baby. Aku akan menunggumu untuk menjebakku, gumamnya terkekeh. Dia tidak menyangka bisa memiliki istri licik seperti dirinya. Tetapi sesaat kemudian dia menajamkan matanya saat teringat penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh mama tiri dan kakak tirinya itu pada sang istri saat masih berada di rumahnya. Akan aku pastikan kalian akan menderita karena sudah membuat istriku menderita di rumahnya sendiri, gumam Vano mengepalkan tangannya erat-erat. 49. Mah. Tadi aku bertemu dengan Cinta saat di butik, sepertinya benar kata Mama. Kalau suaminya itu sangat kejam, tadi saya Cinta di sana dia memakai pakaian yang biasa dia pakai saat kita di rumah, itu artinya. Suaminya itu tidak memberikan uang pada Cinta untuk membeli pakaian baru, adunya terkekeh. Kan sudah Mama bilang, walaupun dia kaya raya dia tidak akan pernah menjadikan seorang wanita sebagai istri seutuhnya. Karena dia masih mencintai mantan istrinya itu, dia hanya membutuhkan status untuk putranya itu agar memiliki keluarga yang lengkap, kata Nyonya Veronica puas dengan penuturan putrinya itu. Iya Mah. Bahkan tadi saja Cinta membeli gaun memakai uangnya sendiri, kata Sandra tersenyum puas. Biarpun dia kaya raya. Mama juga tidak mau kalau dia menikahimu, masih mending Roger, seorang asisten CEO tapi sangat royal kepadamu, saat ada lamaran dari Tuan Devano. Mama membujuk Papa untuk menyerahkan Cinta saja daripada kamu, akhirnya Papa menurut. Biarlah kamu dilangkahi dulu oleh adikmu itu. Toh pernikahan mereka juga tertutup, tutur Nyonya Veronica membuat putrinya itu memeluknya dengan terima kasih Mama. Kamu selalu ada untukku dan memberikan apapun yang aku inginkan, kata Sandra memeluk mamanya dengan sayang. Tentu saja sayang. Kamu adalah putriku satu-satunya yang sangat Mama cintai. Cukup Mama saja dulu yang menderita, Mama tidak ingin putri Mama yang cantik ini bernasib sama seperti Mama dulu. Kau pasti akan hidup semakin bahagia kalau sudah menikah dengan Roger, kata Nyonya Veronica mengelus rambut putrinya yang terasa sangat lembut. 1. 50. Berangkat ke pesta. Malam harinya, Cinta sudah siap dengan penampilannya, gaun berwarna hitam panjang, seperti tema malam ini, untuk para tamu undangan diharapkan memakai warna hitam. Dia memakai gaun berlengan panjang, serta bagian bawahnya hampir press body. Dan bagian bawahnya menjuntai sampai menutupi mata kaki. Rambutnya dibiarkan terurai, dia buat curly di bagian bawahnya, sangat terlihat berkelas juga elegan. Cinta membuka kotak perhiasan berwarna merah yang baru dibelikan oleh suami tadi sore saat pulang kerja. Matanya terbelalak melihat satu set berlian yang sangat indah. Tentunya harganya sangat fantastis. Ini sangat indah, walaupun tanpa Cinta tapi dimanjakan seperti ini tidak masalah. Aku akan mempertahankan pernikahan ini sampai kapanpun. Gumam Cinta tersenyum, lalu memakai perhiasan itu sambil melihat ke arah cermin. Cinta memutar tubuhnya di depan cermin, dirinya saja sangat terkesima dengan dirinya sendiri karena memakai gaun tertutup seperti ini, ditambah dengan perhiasan mahal yang baru pernah ia kenakan seumur-umur aku belum pernah memakai gaun tertutup seperti ini, ternyata lebih nyaman, tidak gerah sama sekali.
Pantas saja para istri sultan itu memakai pakaian tertutup, apalagi Kak Nabila benar-benar tertutup semuanya. Tadi saja saat aku menyentuh kainnya, benar-benar sangat nyaman dan adem juga lembut. Kini dirinya sudah siap untuk keluar dari kamarnya. Ceklek. Vano menatap istrinya tanpa berkedip, tadinya dia berniat untuk mengetuk pintunya, karena takut telat saudara-saudaranya sudah berjalan lebih dulu. Tetapi malah dirinya dikejutkan dengan pemandangan yang sangat memukau. Vano menelisik dari atas sampai bawah gadis yang berada di depannya itu. Matanya melihat ke bawah, dari atas semuanya sudah sempurna, tetapi yang tidak cocok saat dirinya melihat heels yang dipakai istrinya. Warnanya sangat jauh dengan gaun yang ia pakai. Sebentar, kau tunggu di sini. Vano berjalan masuk ke walk-in closet lalu mengambil heels yang berwarna hitam dan tingginya 15 cm. Itu tidak cocok dengan gaunmu. Vano berjongkok dan melepaskan heels yang dipakai oleh istrinya. Tapi, Vano menatap tajam ke arah istrinya, membuat Cinta diam seketika lalu menurut. Cinta pasrah apa yang akan dilakukan oleh suaminya. Vano mengganti kedua heels itu dengan heels yang baru ia ambil. Begini lebih baik. Ayo. Ajak Vano. Kenapa bisa pas ya? Padahal itu bukan punyaku, gumam Cinta dalam hati. 51. Kenapa? Tanya Vano menghentikan langkahnya lalu menghadap ke arah istrinya, karena melihat Cinta hanya diam saja, tanpa mau melangkah. Sebenarnya semua barang wanita yang ada di dalam, itu milik mantan istrimu kan? Aku jadi tidak enak kalau memakainya. Bagaimana kalau di pesta nanti, aku bertemu dengannya? Kata Cinta yang membuat Vano terbengong. Vano diam sesaat mencerna kata-kata istrinya itu. Apa mungkin, Cinta ini menganggap aku duda, dan mengira barang-barang di dalam sana milik mantan istriku. Gumam Ano dalam hati tertawa. Pantas saja dari semalam, istrinya itu tidak memakai barang-barang yang ada di ruangan itu. Tenang saja. Itu semua baru. Dan milikmu semuanya, kata Vano datar, lalu menarik pergelangan istrinya agar cepat berjalan, karena di sana mereka sudah ditunggu. Dari tadi ponsel Vano terus berbunyi, tapi dia tidak mau mengangkatnya. Cinta membiarkan tangannya digandeng. Vano tidak melihat kalau saat ini, Cinta sedang senyum-senyum sendiri. Wah! Kalau barang-barang di dalam sana adalah milikku, berarti aku sudah jadi ratu sesungguhnya. Barang-barang mewah, kartu hitam, semua fasilitas lengkap, gumam Cinta dalam hati. 1. Lalu menatap lekat wajah suaminya dari samping, aku pastikan kau akan menjadi milikku Tuan Devano, gumamnya penuh tekad. Tian bagaimana? Tanya Cinta setelah tadi melewati kamar putranya. Tenang saja, saat ini Tian sedang berkumpul di rumah mominya, di sana ada kedua saudaranya juga, karena ditinggal mominya ke pesta. Dek. Jadi, putra Tuan Devano bukan hanya Tian saja, gumamnya pelan, sampai Vano mendengarnya, dan menahan kedutan di bibirnya karena dia tahu, Cinta berniat berbicara di dalam hatinya namun tanpa sengaja keluar dari mulutnya. Apa tidak apa-apa? Tanya Cinta sambil berjalan ke depan. Tian sudah terbiasa menginap di sana, Tian sangat menyayangi kedua saudaranya. Juga mominya, kata Vano yang pura-pura tidak tahu apa yang dipikirkan oleh istrinya itu. Kalau Tian terlalu dekat dengan mominya, itu artinya sangat susah, aku untuk mengambil hatinya, gumam Cinta dalam hati. Kenapa? Vano mengerutkan alisnya ketika menyadari kalau istrinya hanya diam saja. Tidak apa-apa, jawabnya. Kebetulan mereka sudah sampai di teras rumahnya.
Vano melirik jam tangannya, dari tadi saudara kembarnya selalu menghubungi, karena dia meminta untuk bersama-sama saat memasuki tempat pesta. 52. Di pelataran rumahnya sudah ada sebuah mobil mewah yang bagian pintu penumpang sudah terbuka. "Ayo masuk dulu," kata Vano datar namun lembut. Mempersilahkan istrinya untuk masuk terlebih dulu. "Terima kasih," lalu Cinta masuk terlebih dahulu ke dalam mobil, duduk dengan nyaman sambil matanya melihat ke arah jendela, melihat betapa indahnya taman milik suaminya itu. Suara gemericik air mancur sangat terdengar nyaman di telinganya saat pintu mobilnya belum tertutup. Kini mereka duduk dalam diam di dalam mobil, menikmati perjalanan yang tidak terlalu jauh, karena rumah mereka memang berada di kawasan elit pinggir kota, jadi untuk menuju ke pusat kota tidak terlalu jauh, apalagi suasana malam seperti ini sudah tidak macet lagi. Saat berada di sana, tetaplah bersamaku, kalaupun nanti aku bertemu dengan relasi bisnisku, nanti kamu akan bergabung dengan saudaraku dan yang lainnya, kata Vano datar namun terkesan lembut. "Iya, Mas," ucapnya menunduk malu, begitupun dengan Vano, entah mengapa mendengar panggilan itu membuat dadanya berdebar-debar. Lumayan," ucapnya untuk menutupi kegugupannya. Mereka saling diam sampai tidak terasa mereka sudah sampai di halaman hotel tempat berlangsungnya pesta pernikahan pasangan Avan dan Alea. "Ayo turun," ajak Vano mengulurkan tangannya. Dengan tersenyum canggung, Cinta menerima uluran tangan tersebut dengan tangan sedikit kaku. Lalu berjalan dengan menggandeng lengan suaminya mendekati ke arah saudaranya yang saat ini sudah berdiri menunggu kedatangan mereka di depan pintu lobi. "Selamat malam, lama sekali," ucap Maura pura-pura ketus, padahal dirinya sangat senang, karena adik kembarnya sudah ada pasangan saat menghadiri acara pesta. Biasanya waktu Vano masih sendiri, kalaupun disuruh untuk membawa pasangan, Vano lebih memilih membawa teman kuliahnya, yang saat ini sudah menjadi sekretarisnya di perusahaan. Sekarang, sudah ada yang ia bawa kemana saja. 53. Di tempat pesta. "Maafkan aku. Yang membuat Mas Vano menunggu," ucap Cinta yang merasa bersalah melihat bumil itu yang menunggu dirinya. Maura mendekat ke arah Cinta, "Tidak apa-apa, aku juga baru sampai kok," ucapnya lembut, karena merasa kasihan melihat adik iparnya merasa bersalah. "Baru sampai apanya? Kita sudah menunggu sejak tadi, bahkan Nabila saja sudah masuk, karena tidak kuat berdiri terlalu lama dengan perutnya yang besar," gumam Dev yang hanya bisa didengar oleh Vano. Vano terkekeh melihat kakak iparnya itu bergumam. "Ya sudah kalau begitu ayo kita masuk," ajak Maura menggandeng tangan Cinta. Tapi Dev menahannya. "Hei baby, kau harus bersamaku. Kita masuk harus saling berpasangan," kata Dev memegang pergelangan tangan istrinya. Maura tersadar, "Iya kak. Aku lupa," balasnya terkekeh lalu berjalan dengan dipeluk mesra pinggangnya oleh sang suami, yang berjalan di depan pasangan suami istri baru itu. Cinta merasa canggung melihat kemesraan kakak iparnya itu dengan sang suami, membuat dirinya iri saja, dan ingin seperti itu. Dicintai begitu besar oleh pasangannya. Tanpa tahu awal hubungan Maura dan Dev sampai bisa seperti sekarang ini. Cinta melirik Vano yang saat ini berjalan di sampingnya tapi tidak melakukan apa-apa. Sampai ia terkejut. Vano menempelkan tubuhnya agar bisa sejajar dengan sang istri, lalu melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh kakak iparnya itu. Merangkul pinggang ramping istrinya, sampai tercium aroma maskulin yang membuatnya panas dingin. Saat baru memasuki ballroom, dirinya terkejut, masih sedikit nyeri dengan apa yang dia lihat. Orang yang pernah singgah di dalam hatinya kini sedang bersanding di pelaminan dengan sang istri.
Terlihat mereka saling mencintai. Cinta berhenti sejenak, untuk mengambil kado di dalam tas kecilnya, kado yang berukuran kecil tapi berharga. Isinya adalah sebuah bros yang terbuat dari emas putih, yang ia beli untuk istri Kak Avan. Dia melihat saat ini, kakak iparnya sedang memberikan ucapan pernikahan kepada mempelai, dia dan suami menunggu giliran. Kuat-kuat, jangan sampai nangis. Oke, gumam Cinta dalam hati. Hufet. Cinta menarik nafasnya panjang, agar tubuhnya lebih rileks. Sampai giliran dirinya untuk memberi ucapan pada mempelai. Kak Avan. Selamat ya atas pernikahan kalian, semoga selamanya bahagia sampai kakek nenek, ucap Cinta sepenuh hati dengan mata berkaca-kaca, dia ikut bahagia melihat orang yang dicintainya bersama dengan istrinya. 54. Terlihat pancaran kebahagiaan di sana. Terima kasih sudah datang, semoga kamu pun bahagia bersamanya, kata Avan melirik ke arah laki-laki di sebelah Cinta, yang ia ketahui bahwa laki-laki itu bernama Devano, rekan bisnisnya. Kini Cinta berpindah ke arah Alea, selamat ya Alea, maafkan aku atas kejadian dulu, ucapnya terkekeh lalu memberikan kado kecil pada Alea. Alea membalas senyuman Cinta, terima kasih sudah datang, dan memberikan ucapan serta kado. Cinta mengangguk, semoga hidupmu selalu bahagia bersama Kak Avan. Amin, kamu pun sama, semoga bahagia bersama dengan suami barumu, bisik Alea lembut, membuat Cinta terkejut, bagaimana Alea bisa tahu bahwa dirinya sudah menikah. Tidak usah terkejut, dia orang yang baik, pantas bersanding denganmu, bisik Alea yang mendapat senyuman dari Cinta. Terima kasih ucapnya tulus. Kini perasaan Cinta sudah lega, meski dia menahan sekuat tenaga agar air matanya tidak tumpah, melihat orang yang dicintainya bersanding dengan wanita lain. Tante Karin, Cinta memeluk Tante Karin yang saat ini terlihat sangat berbeda, lebih cantik dan anggun, pakaiannya tertutup. Bagaimana kabarmu sayang? Tanya Tante Karin lembut. Alhamdulillah Tante. Cinta baik-baik saja. Syukurlah. Kalau begitu silahkan dinikmati pestanya, maafkan Tante ya. Karena kemarin selalu mengabaikanmu. Sesal Nyonya Karin merasa bersalah. Tidak apa-apa Tante, Cinta ngerti kok, selamat juga atas kehamilan Tante ya. Semoga sehat semuanya, ucap Cinta tersenyum senang, saat mengetahui kalau Nyonya Karin sedang mengandung. Kamu juga ya sayang, semoga cepat menyusul Avan menikah. Cinta melirik suaminya yang kini sedang berbicara dengan Kak Avan. Iya Tante, doakan Cinta saja semoga Cinta bahagia bersama suami Cinta. Setelah memberikan selamat kepada mempelai, kini Cinta ikut bergabung dengan saudara suaminya, dan para lelaki sudah bergabung dengan rekan bisnisnya. Lah mengedarkan pandangannya ternyata dari tadi Sandra dan mamanya melihat sinis ke arahnya. Tak lama kemudian mereka mendekat. Oh. Ternyata datang juga, ucap Nyonya Veronica sambil membawa gelas yang berisi orange juice. Nyonya Veronica menelisik penampilan anak tirinya dari atas sampai bawah, dia tidak suka melihat anak tirinya memakai barang-barang mewah apalagi perhiasan yang dipakai, itu semua membuat matanya sakit sekaligus iri. 55. Bisa juga ya kamu pakai pakaian mahal seperti ini. Aku bisa menebak, pasti kamu menyewa. Kan? Agar bisa terlihat sempurna di pesta orang-orang kaya ini. Tanya Nyonya Veronica yang tidak mendapat jawaban apapun dari mulut anak tirinya. Dia malu mah. Kalau mau mengatakan bahwa dia telah menyewa semuanya, ucapnya terkekeh sambil sesekali menyeruput orange juice yang ada di tangannya. Lihat saja, kamu di sini hanya bergabung dengan mereka yang berpenampilan sederhana. Ucapnya tersenyum mengejek melihat Maura, Ara serta Nabila yang berpenampilan sangat sederhana,
Tetapi jangan lupa. Harga pakaian yang mereka pakai bisa untuk membeli 50 gaun yang dipakai oleh wanita tua di depannya ini. Mereka hanya diam saja tanpa memperdulikan wanita itu berbicara. Maura ingin sekali mencabik-cabik kedua wanita berbeda usia di depannya ini, tangannya sudah terkepal kuat, mungkin karena saat ini dia sedang hamil muda, jadi emosinya meledak-ledak. Untungnya ada Ara di sampingnya yang menggenggam tangan Maura agar bersabar, dia tidak mau merusak acara pesta orang lain di sini. Sementara pandangan cinta beralih pada Roger yang saat ini sedang memeluk gadis yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Lebih baik kalian jangan mengurusi urusanku mulai sekarang. Tuh lihat. Kekasih kakak sedang apa? Kilah cinta tersenyum penuh arti melihat calon kakak iparnya itu dari tadi curi-curi pandang pada seorang gadis cantik yang pakaiannya tertutup, berbanding terbalik dengan saudara tirinya itu yang terlalu terbuka. Tadi dia melihat kalau gadis itu dan Roger tidak sengaja saling bertubrukan, sampai beberapa saat mereka saling tatap. Kurang ajar. Darah Sandra dalam sekejap langsung mendidih melihat kekasihnya sedang memeluk perempuan lain. Lalu dia berjalan ke arah kerumunan itu yang sebentar lagi akan menunggu pelemparan bunga dari sang mempelai. Brooke. Lagi-lagi tidak sengaja Nisha terdorong oleh beberapa orang yang saling berkerumun. Maafkan saya tuan, sesal Nisha merasa bersalah pada laki-laki di depannya yang ia tabrak. Laki-laki itu menoleh karena mendengar suara seorang perempuan yang akhir-akhir ini mengganggu pikirannya. Dek. Gadis SPG itu, gumamnya dalam hati. Nisha pun sama, dia tercengang melihat orang yang sama, saat dirinya menabrak orang itu waktu di mall. Untuk yang kedua kalinya, saya minta maaf tuan, ucap Nisha menunduk karena takut. Dirinya merasa rendah di sini, karena semua yang ada di sini adalah orang-orang kaya, sedangkan dirinya hanya seorang SPG serta yatim piatu. 56. Pula. Roger hanya terdiam, menikmati wajah cantik yang sedang berbicara itu. Tuan. Panggil Nisha yang tidak ada jawaban dari laki-laki tersebut. Ia tidak apa-apa jawabnya karena baru tersadar. Nisha. Sini, panggil Tika, meminta Nisha agar mendekat ke arahnya. Nisha pun menurut dia berjalan meninggalkan laki-laki tersebut yang masih diam terpaku menatap kepergian dirinya. Honey. Panggil Sandra lembut. Iya baby. Ada apa? Sahut Roger menoleh pada kekasihnya. Aku ingin, kau menangkap bunga itu untukku, kata Sandra dengan manja. Tenang saja baby, kau tunggu saja di sini, jangan mendekat, aku takut kamu nanti terdorong, ujar Roger dengan lembut. 57. Akibat noda darah. 1, 2, 3. Bunga dilempar oleh kedua mempelai itu. Wush. Hap. Nisha dan Roger menangkapnya bersamaan, Nisha bagian atasnya, sedangkan Roger bagian bawahnya. Mereka saling tatap, mengagumi keindahan yang ada di masing-masing wajah mereka. Sampai seorang wanita berdeham. Hani suara wanita dengan lembut. Nisha cepat-cepat melepaskan genggaman bunga tersebut. Maafkan saya tuan, ini untuk Anda saja, ucap Nisha langsung pergi, dia sangat malu karena menjadi pusat perhatian. Tunggu no. Ucap Roger terhenti karena panggilan kekasihnya. Sudah Hani. Sini bunganya untuk aku saja, ucapnya senang. Mengambil bunga yang ada di tangan kasihnya, memeluk dan mencium bunga tersebut dengan sayang, dia sangat senang karena yang mendapatkan bunga itu, adalah kekasihnya, kemungkinan besar mereka akan segera menikah. Cinta tersenyum melihat wajah merah Sandra, dia pasti cemburu melihat kekasihnya sedang berebut bunga. Ayo kita pulang.
Ini sudah malam, ajak Vano pada Cinta. Pasalnya semua saudaranya sudah pulang. Cinta mengangguk, lalu matanya tidak sengaja, bertubrukan dengan mata papanya yang ternyata sedari tadi menatapnya penuh kerinduan. Indu putrinya yang selalu merengek ingin dimanja, tapi dirinya selalu abai, sampai-sampai putrinya itu lebih sering bepergian dengan Karin. Cinta berlalu pergi tanpa mendekat ke arah papanya, karena hatinya sudah terlalu kecewa. Cih! Sombong sekali putrimu, Pak. Kalau tidak kita yang menerima lamaran pria itu, mungkin saat ini Cinta masih sendiri, tanpa ada laki-laki yang mau dengannya, ucap Nyonya Veronica setelah melihat wajah menyesal suaminya. Ayo mah. Lebih baik kita pulang, ucap Tuan Agam. Sebentar Pak. Mama mau mengajak Sandra pulang, karena tadi Roger sudah mengatakan kalau dia tidak bisa mengantar kita sebelum pestanya selesai, entah apa tujuannya. Padahal dia tidak bekerja dengan Avan. Kata Nyonya Veronica, lalu berjalan ke arah putrinya yang sedang memegang bunga yang dilemparkan oleh sang 58 pengantin. Sandra, ayo kita pulang. Ini sudah malam, dan lihatlah. Tempat ini hampir sepi, ajak Nyonya Veronica mengajak putrinya pulang, dan ternyata putrinya itu sedang berbincang dengan teman barunya, seorang putri dari pengusaha juga. Iya mah. Patuhnya, lalu menoleh ke arah tenan barunya. Aku pulang dulu ya, ucapnya ramah. Sandra mau bertemaran dengan gadis itu, karena melihat dari semua yang melekat di tubuhnya adalah barang-barang limited edition, jadi dengan senang hati dia mau berteman dengannya. Iya. Terima kasih karena sudah menemaniku, balas teman barunya tersenyum, lalu dia pergi menemui orang tuanya juga. Ayo mah. Kau tidak apa-apa? Tanya Vano yang melihat dari tadi istrinya hanya diam saja saat baru keluar dari tempat pesta. Cinta menoleh lalu tersenyum, tentu saja. Memangnya kenapa? Tanya Cinta lembut, dia ingin mengambil hati pria dingin di sampingnya. Syukurlah. Dari tadi kamu hanya diam, kata Vano datar namun terkesan lembut. Aku hanya merasa lelah juga mengantuk. Balasnya, lalu menyandarkan kepalanya pada kursi bagian belakangnya. Lelah menahan sesak karena menahan tangis, lanjutnya dalam hati. Lalu mencoba untuk memejamkan matanya, tak lama kemudian. Cinta tertidur. Kebiasaan gumamnya pelan, pasalnya sudah 2 kali ini, Vano melihat istrinya dengan mudahnya tertidur saat di dalam mobil. Tatapannya tak. Sesampainya di halaman rumahnya, Vano menggendong sang istri, untuk membawa ke kamarnya. Lepas dari wajah cantik sang istri, Vano akan berpura-pura bersikap dingin kepada istrinya sampai istrinya itu bisa menerimanya dengan ikhlas dan melupakan cinta pertamanya itu. Setelah sampai di kamarnya, Vano meletakkan tubuh istrinya dengan hati-hati agar tidak membangunkannya, lalu melepas heelsnya dari kaki cantik istrinya. Vano tidak berani untuk mengganti pakaian istrinya, jadi dia membiarkan istrinya masih memakai gaun saat tidur. Vano hanya membersihkan riasan wajah istrinya menggunakan miselar yang ia teteskan pada kapas. Setelah selesai barulah dia ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Pagi harinya Cinta membuka matanya pelan, membiarkan cahaya terang masuk ke dalam kornea matanya. Dia 59. Terkejut melihat Yan dinding sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Badannya terasa sakit sekujur tubuhnya, dia mencoba bangkit lalu merenggangkan otot-ototnya tapi sedikit kesusahan, setelah dia melihat ke bawah ternyata dirinya masih menggunakan gaun semalam. Bibirnya melengkung ke atas, pasti suamiku semalam yang menggendongku. Ah senangnya. Perlahan Cinta turun, matanya terbelalak saat melihat noda darah di spray putihnya. Ish.
Ini gara-gara semalam ketiduran, jadi tidak sempat untuk mengganti pembalut. Lalu Cinta menggulung spraynya, ia taruh di keranjang, menggantikan spray yang baru karena tidak sampai tembus ke kasur. Barulah Cinta membersihkan tubuhnya, cepat-cepat turun juga percuma, pasti mereka sudah sarapan. Setelah mandi dan berganti pakaian, Cinta mengambil spray yang terkena bekas darah itu ke bawah untuk ia cuci. "Selamat pagi Non Cinta," ucapnya ramah. "Pagi Big. Tempat untuk mencuci pakaian di mana ya?" tanya Cinta ramah. Sambil sedikit meringis karena badannya masih pegal. "Loh, memangnya Nona mau ngapain?" tanya Big Nelly. Cinta tersenyum. "Mau mencuci spray Bi." Cinta menunjukkan spray yang sedang ia bawa. "Biar Bibi saja yang cuci Non," tawar Bibi Nelly sopan. "Tidak usah Bi. Ada sedikit darah, jadi aku mau mencucinya sendiri," jawab Cinta tersenyum malu membuat Bibi Nelly merasa gemas. "Kalau begitu, itu di sebelah sana Non." Big Nelly menunjuk ruangan laundry room di belakang dapur. Di sana ada taman kecil, dan terdapat beberapa mesin cuci dan tempat untuk menjemur. "Baik Bi. Terima kasih," ucapnya ramah, sambil berjalan sedikit terlatih karena tubuhnya sedikit sakit. "Oalah, jadi semalam Tuan dan Nona sudah belah duren. Wah, bakalan ada bayi sebentar lagi," ucap Big Nelly. Lalu Big Nelly mengetikkan sesuatu pada ponselnya, sambil senyum-senyum saat mengirim pesan tersebut pada Nona Maura. Sementara sejak tadi seseorang sedang mengepalkan tangannya kuat-kuat, kurang ajar sekali wanita itu. "Sudah berani menggoda calon suamiku," lalu menghapus air matanya karena terlalu sakit mendengar ucapan dari Big Sum tadi, ketua pelayan di rumah ini. Lalu dirinya pergi ke kamarnya. Setelah semuanya selesai, Cinta menjemur spraynya di tempat penjemuran di sebelah mesin cuci. Lalu dirinya masuk ke ruang makan karena perutnya sudah keroncongan. Ternyata di sana sudah ada suaminya yang sedang duduk sambil memainkan ponsel. Mas, kenapa masih di sini?" tanya Cinta pelan, dia masih sedikit takut melihat tatapan dingin suaminya. 60. "Menunggumu Tuan Putri," jawabnya tersenyum mengejek. "Maaf. Aku terlambat," ucapnya menunduk malu sekaligus takut. Lalu mereka sarapan berdua, sarapan yang sedikit terlambat. Setelah sarapan mereka berniat akan menjemput Tian, karena hari ini libur. Mereka akan mengajak putra mereka jalan-jalan. 61. Kebersamaan keluarga di kolam renang. "Ayo bersiaplah. Kita akan menjemput Tian," kata Vano datar, membuat Cinta sedikit berpikir, kalau dia ikut menjemput Tian berarti dia harus siap untuk bertemu dengan mominya Tian. "Ya tapi, tidak ada tapi-tapian, aku tidak suka penolakan," kata Vano dingin. "Baiklah." Cinta berjalan ke kamarnya untuk mengambil tas Ecil yang berisi ponsel serta kartu, lalu berdandan, mengganti pakaiannya dengan dress mewah yang ia ambil dari walk-in closet, serta memakai heels yang senada dengan dressnya. Dia harus lebih cantik dari mantan istri suaminya. Jadi harus berdandan semaksimal mungkin, agar Vano melihat dirinya saja. Bahkan mengalah lebih baik, bukankah dia harus bersikap nurut agar menjadi istri kesayangan? Vano tertegun melihat penampilan istrinya yang sangat cantik, tetapi dalam hati juga dia bingung, kenapa? Mau menjemput putranya saja seperti berpenampilan ingin pergi ke acara pesta. Begitulah Cinta, selalu berpenampilan sempurna saat berada di luar rumah. "Ayo, Mas," ajak Cinta takut-takut, apalagi melihat tatapan tajam suaminya sedari tadi. Tapi dirinya sedikit bingung dengan penampilan suaminya yang terlihat sangat santai,
hanya memakai kaos oblong dan celana training serta sendal jepit rumahan tapi harganya tidak murah. Vano menganggukkan kepalanya, lalu mereka berjalan beriringan untuk keluar dari rumahnya. Mereka sudah dalam perjalanan, tetapi masih di dalam satu kawasan elit. Loh kok? Belok, tanya Cinta penasaran pasalnya mereka bukan keluar dari kawasan. Melainkan, semakin masuk ke dalam. Vano hanya menahan kedutan di bibirnya melihat ekspresi wajah istrinya yang sangat lucu. Ini rumahnya, kata Vano menunjuk rumah yang saat ini sedang ia masuki halamannya. Lalu mobilnya berhenti di pelataran rumah Maura yang cukup luas. Kalau tahu dekat begini, ngapain aku dandan, gerutu Cinta yang masih didengar oleh suaminya. Vano menahan tawanya mendengar gerutuan sang istri. Pantas saja. Mas Vano hanya memakai pakaian santai, sedangkan aku memakai dress juga merias wajahku, gumamnya pelan, berjalan mengikuti Vano yang sudah berjalan di depan. Cinta memakai heels jadi langkahnya tidak bisa secepat Vano. Vano hanya tersenyum tapi tak berani melihat istrinya yang berjalan di belakangnya. Assalamualaikum, ucap Vano setelah sampai di depan pintu. Ceklek. 62. Dari dalam pintu dibuka, dia adalah pembantu di rumah Maura. Waalaikumsalam, Tuan Devano. Nari Tuan masuk, jawabnya sopan. Anak-anak di mana Mbak? Tanya Vano ramah pada pembantu muda itu yang pakaiannya tertutup. Cinta sampai minder melihat pembantu yang ada di sini. Tadi sebelum masuk dia juga sempat melihat pembantu yang sedang menyiram tanaman juga membersihkan halaman. Semuanya memakai pakaian tertutup terlihat rapi dan juga cantik. Anak-anak sedang bermain air di halaman belakang Tuan, berenang bersama Tuan dan Nona, kata pembantu itu ramah. Matanya tidak sengaja melirik seorang wanita yang berada di sebelah Tuan Vano tapi dirinya tidak berani untuk bertanya siapakah gerangan wanita itu. Baik Mbak, terima kasih, ucapnya. Lalu berjalan ke arah taman belakang. Dari kejauhan sudah terdengar teriakan-teriakan anak kecil yang sedang asyik bermain. Di sana terlihat anak-anak yang sedang bermain air bersama dua orang dewasa laki-laki dan perempuan, yang Vano kenal sebagai kakak iparnya juga kembarannya. Pap! Mami, teriak Tian menggema, membuat semua orang yang ada di situ menoleh ke arah seseorang yang diteriaki namanya oleh Tian. Vano mendekat lalu berjongkok ke arah putranya yang sedang berada di kolam renang. Bagaimana kabarmu jagoan? Tanya Vano lembut. Tian senang pih. Lihat. Tian sudah bisa berenang, Tian dengan senangnya berenang ke sana kemari. Kami juga sudah bisa Om, kata Dava dan Dayan serempak. Pintar semua keponakan Om, kata Vano tersenyum senang. Dia berjongkok di tepi kolam untuk melihat putra dan keponakannya sedang berenang. Om. Gumamnya pelan. Jadi mereka berdua bukan putra Mas Vano, dan perempuan cantik itu ternyata Kak Maura. Dirinya baru melihat seorang wanita cantik dari arah belakang sedang berenang tapi tidak memakai penutup kepala, dan hanya memakai baju renang pendek tapi tetap sopan. Lalu menoleh ke arahnya. Hai Cinta. Mau ikut berenang? Tanya Maura tersenyum meledek, pasalnya dia perhatikan kalau wajah Cinta sedikit pucat. Mungkin karena semalaman mereka kurang tidur setelah melakukan olahraga malam. Ah. Tidak Kak, aku baru saja mandi, kata Cinta sopan. Momi. Ayo balapan, kata Tian saat melihat Maura berenang ke tepi kolam. Tidak sayang. Momi sudah capek, kata Maura yang membuat Dev menoleh. Kalau begitu. Kita sudahi renangnya, kata Dev, mengangkat tubuh sang istri ke atas menggendongnya ala koala. 63. Maura dengan senang hati mengalungkan tangannya pada leher sang suami. Saat hamil,
Memang dirinya itu lebih manja dari biasanya. Lalu Dev menoleh ke belakang, kalian sama Om dan Tante dulu, Dedi akan mengantarkan Momi untuk berganti pakaian. Iya Dedi, sahut mereka serempak lalu masih lanjut berenang karena belum puas. Dev membawa istri tercintanya ke kamar. Maura memeletkan lidahnya pada saudara kembarnya, membuat Vano berdeci melihat kemesraan saudara kembarnya itu yang tidak tahu tempat. Sedangkan Cinta melihat pasangan yang sudah lama menikah itu dengan senyum-senyum, berasa nonton DRACIN secara live. Kenapa kamu senyum-senyum? Tanya Vano datar. Lihatlah. Serasa nonton film Dracin, mereka sangat romantis, padahal mereka sudah lama menikah, gumamnya masih melihat pasangan itu sampai tidak terlihat karena mereka sudah memasuki rumahnya lewat pintu belakang. Vano hanya mencebikkan bibirnya, aku juga bisa lebih romantis lebih dari itu, gumamnya dalam hati. Biur. Putra dan keponakannya menyiram air padanya. Ayo pap. Berenang, ajak Tian. Iya om sini. Mumpung libur kerja, kata keponakan kembarnya. Baiklah. Kalau itu mau kalian, ayo balapan berenang. Siapa yang menang akan mendapatkan hadiah, ucap Vano langsung melepaskan semua pakaiannya dan menyisakan boxer saja, membuat tubuh Cinta seketika panas dingin. Biur. Gila. Tubuhnya. Aduhai. Indah sekali. Ucapnya pelan sambil menatap tubuh suaminya lekat-lekat apalagi saat berenang terlihat sangat gagah dengan bulu-bulu halus di dadanya. Cinta sangat menikmati pemandangan indah di depannya, dirinya sedang duduk di kursi yang tersedia di samping kolam renang, dan di mejanya sudah terdapat berbagai cemilan. Cinta mengedarkan pandangannya, matanya terbelalak saat melihat para pembantu sedang curi-curi pandang pada suaminya. Sialan. Mereka gumamnya pelan. Cinta berdehem cukup keras sehingga membuat para pembantu itu tersadar dan langsung lari terbirit-birit dari area kolam renang. Karena takut dengan tatapan tajam seorang wanita yang tadi datang bersama Tuan Ano. 64. Sedangkan Vano dan anak-anak sedang asyik balapan, jadi tidak mendengar deheman Cinta yang cukup keras. 65. Mall. Kini Cinta dan Vano serta Tian, Dava serta Dayan sedang berada di pusat perbelanjaan terbesar di kota itu. Setelah berenang ternyata Dava lah yang menang, karena Tian pura-pura tenggelam. Akhirnya Vano kembali lagi ke tempat Tian berenang, sedangkan Dava terus melaju sampai dirinya sampai di tepi kolam dan bersorak senang karena dirinya menang. Tian mengacungkan jempolnya saat papinya akan sampai ke tempatnya. Ternyata aku ditipu oleh bocah nakal itu, gumamnya. Cinta tertawa terbahak-bahak melihat wajah frustasi suaminya yang dikerjai oleh putranya sendiri. Vano sampai terlena melihat istrinya tertawa sangat lepas seperti tidak ada beban dalam hatinya. Mereka memasuki area bermain anak-anak, Vano dan Cinta ikut masuk untuk mendampingi anak-anak. Mereka terlihat sangat bahagia, sehingga menjadi pusat perhatian para pengunjung yang lainnya. Ayo papi. Lompat, teriak Tian saat berada di area trampolin. Tidak sayang. Kalau papi ikut naik, yang ada trampolin itu ambruk, jawabnya terkekeh. Cinta yang melihatnya mulai terpesona, ternyata suaminya itu sangat lembut dengan putra dan para keponakannya, benar-benar berbanding terbalik dengan rumor di kalangan orang-orang. Yang katanya Tuan Devano itu sangat kejam, galak dan juga menakutkan. Mas. Aku keluar dulu ya, mau beli minum, kata Cinta lembut. Tidak usah. Biar mereka saja yang membelinya, kata Vano datar, dia menunjuk dengan dagunya ke arah anak buahnya yang berdiri di depan pintu masuk area permainan tersebut. Aku sekalian membeli. Ucap Cinta malu-malu. Apa? Vano mengerutkan keningnya, pasalnya istrinya itu seperti malu.
Pembalut ucapnya dengan pipi yang memerah karena malu. Bukan hanya Cinta yang malu, Vano pun juga merasakan hal yang sama, dia malu dengan perkataan istrinya itu. Ya sudah, Vano mengiyakan. Padahal tidak masalah kalau anak buahnya yang membelinya. Tapi melihat istrinya malu, Vano jadi enggan menyuruh anak buahnya. Cinta akan melangkahkan kakinya keluar tetapi Tian memanggilnya. Mami! Teriaknya, sampai orang-orang menolehnya. Oh ternyata maminya, kirain kakaknya yang sedang mengajak keponakannya bermain dengannya. Iya sayang, ada apa? Tanya Cinta lembut. Tian mau ikut mami, Tian mau pilih sendiri, kata Tian dengan wajah menggemaskannya. Cinta jadi tidak tega kalau menolak permintaan putra sambungnya itu. Lalu dia menoleh ke arah suaminya. Vano menganggukkan kepalanya. 66. Cinta menggandeng tangan kecil putranya, untuk menuju ke supermarket yang ada di pusat perbelanjaan itu. Para anak buah Vano selalu setia mengikuti dari belakang. Tian berlarian membuat Cinta ikut berlari, bahkan dengan tidak malunya Cinta melepaskan heelsnya karena sulit berlari. Cinta kegirangan bisa berlari-lari seperti anak kecil di dalam mall tersebut sampai membuat orang yang melihatnya menggelengkan kepalanya. Ada yang menatapnya dengan sinis. Ada yang menatapnya dengan gemas. Tian. Tunggu mami sayang. Tian berlarian menyelinap para pengunjung, sehingga Cinta sulit untuk melihat putranya berlari. Tian menoleh ke belakang. Tapi maminya tidak terlihat. Ayo mami kejar Tian. Teriaknya. Saat melihat anak buah papinya berapa tidak jauh darinya, tubuhnya tinggi besar, jadi Tian bisa melihatnya. Saat Tian akan membalikkan badannya ia menubruk tubuh seorang wanita. Bruk. Brengsek. Siapa yang berani menabrakku? Teriak seorang wanita berbalik badan dan tidak melihat siapa-siapa. Maaf tante. Tian tidak sengaja, sesal Tian merasa bersalah. Sandra mencari sumber suara ternyata ada di depannya, anak kecil dengan wajah rasa bersalahnya. Kamu ya. Dasar anak bandel, Sandra menarik telinga Tian sampai memerah. Au. Sakit tante. Tian menangis karena telinganya merasa panas. Memegangi tangan wanita itu yang terus menarik telinganya. Sedangkan Cinta yang baru sampai terbelalak melihat apa yang dilakukan saudaranya pada putranya. Kak Sandra apa yang kamu lakukan? Teriak Cinta lalu menarik rambut Sandra. Sampai tarikan tangannya pada telinga Tian terlepas. Cinta langsung menyerang wajah Sandra, mencakar wajah cantik kakak tirinya itu. Sandra tak tinggal diam, dia pun melakukan hal yang sama. Tidak ada yang berani memisahkan aksi brutal kedua wanita cantik itu, bahkan ada beberapa orang yang mengabadikannya diam-diam. Anak buah Vano segera menghubungi tuannya, dan berusaha memisahkan kedua wanita tersebut yang sedang bergulat. Mereka berguling di lantai, Cinta menduduki perut Sandra dan memukuli wajah Sandra. 67. Ayo. Mami. Hajar terus. Tante itu. Teriak Tian bertepuk tangan, dirinya sangat puas melihat mamanya menyerang wanita monster itu. Begitu sebaliknya Sandra berhasil menggulingkan tubuh Cinta dan belum sempat menduduki perut Cinta dirinya sudah ditarik. Sudah baby. Malu dilihat banyak orang, bisiknya dari belakang, sambil memeluk Sandra dari belakang. Sementara Cinta pun sama, ada yang memeluknya dari belakang. Sudah Nona. Jangan berkelahi di sini, lihatlah. Orang-orang melihatnya, ucap seorang wanita berseragam SPG dengan lembut. Dek. Suara itu. Roger menoleh ke sumber suara yang menggetarkan hatinya. Hosh hosh hosh, nafas Cinta memburu.
Sementara Sandra pun melakukan hal yang sama. Dia kehabisan nafas, wajahnya perih karena banyak luka cakaran dari adik tirinya. Wanita itu, gumamnya dalam hati, tidak memperdulikan kekasihnya yang sedang merintih kesakitan. Matanya fokus melihat seorang wanita yang sedang membantu Cinta untuk duduk di sebuah kursi panjang yang berada di sisi pagar pembatas. "Ayo Kak. Duduk dulu," ucap Nisha lembut. Dia memberikan air minum pada Cinta. Cinta menerimanya dengan senang hati. "Terima kasih." Glek. 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 "Mami. Hebat. Tian sangat bangga pada Mami," ucap Tian senang. Dia memeluk maminya dengan sayang. "Aku akan buat perhitungan padamu Cinta. Kamu sudah mempermalukan aku di sini," ucapnya lalu pergi begitu saja dengan menarik tangan Roger. "Ayo Hani kita pulang," ucapnya manja. Jalan terlatih dengan menggandeng lengan kekasihnya, padahal Sandra ingin digendong kekasihnya, sayangnya kekasihnya itu tidak peka. Malah membiarkan dirinya berjalan. Roger meninggalkan gadis yang selalu membuat dadanya berdebar saat mendengar suaranya. Nisha membantu merapikan rambut wanita yang ada di sampingnya. "Wah, Mami. Terluka, sudut bibir Mami berdarah," ucap Tian merasa bersalah. "Tidak apa-apa sayang, ini tidak sakit," ucapnya tersenyum. Putra sambungan ini sangat perhatian kepadanya, Cinta. 68. Semakin menyayangi putranya itu, lalu dirinya menoleh ke arah samping. "Terima kasih ya, atas bantuannya. Siapa namamu?" tanya Cinta ramah. "Nama saya Nisha Nona," ucapnya sopan. "Kenalin. Namaku Cinta." Mereka saling berjabat tangan. Cinta memperhatikan wajah Nisha yang cantik tanpa riasan, sepertinya dia pernah melihat dengan gadis yang ada di depannya ini. Bukankah kamu yang ada di pesta semalam dan jadi bridesmaid Alea?" tanya Cinta terkejut sekaligus senang. "Iya Nona," jawabnya tersenyum malu. 69. Mall 2. Vano berjalan dengan langkah pasti, lebar dan cepat karena mendengar apa yang terjadi dari anak buahnya. Wajahnya menggelap, matanya memerah. Ia terus berjalan tanpa melihat tatapan orang-orang yang berpapasan dengannya, fokusnya tertuju pada anak dan istrinya. Setelah sampai ke tempat yang dituju, Vano berhenti. Telah menjatuhkan rahangnya karena melihat istri dan anaknya sedang asyik memakan es krim. Tubuhnya bergetar, hatinya bergejolak. Ada ketakutan dan kemarahan di sana. Tapi ini apa? Istrinya dan sang putra serta seorang wanita yang tidak ia kenali sedang bergurau dengan es krim di tangannya masing-masing. "Papi." Tian yang melihat papinya datang, langsung turun dari kursi panjangnya dan berlari mendekat ke arah papinya. "Hap." Vano langsung meraihnya. Menggendongnya dengan sayang. Orang-orang yang tadi berkerumun melihat perkelahian antar saudara itu sudah membubarkan diri dan kembali ke aktivitasnya masing-masing. "Papi. Menami hebat, tadi Mami berantem sama Tante Monster, Mami menang, dan sekarang kita dapat hadiah es krim dari Tante Cantik," tutur Tian pada gendongan papinya. Menunjuk kedua wanita yang sedang menatap dirinya dengan tatapan takut dan tidak enak. Vano mengangguk lalu mendekat ke arah istrinya yang saat ini sedang berdiri. Terdiam, dengan tubuh bergetar karena ketakutan. Nisha pun memilih diam di tempatnya karena takut juga dengan tatapan Vano yang menatap istrinya tajam. Vano memperhatikan wajah istrinya, rambutnya mungkin sudah rapi lagi karena sudah dirapikan oleh Nisha, tapi lihatlah. Sudut bibirnya sedikit bengkak dan seperti ada luka robekan. Dengan lembut, Vano menyentuh luka itu. "Au!" Cinta meringis, lalu Vano segera menarik tangannya kembali.
Siapa yang melakukannya? Tanya Vano dengan suara dinginnya. Cinta enggan menjawab karena takut. Tante monster papi. Jawab Tian dengan polosnya membuat Nisha dan yang lainnya menahan kedutan di bibirnya. Vano menatap tajam semuanya. Katakan, siapa yang melakukannya? Tanya Vano pada anak buahnya dengan tajam. 70. Maaf Tuan. Dia Nona Sandra. Kakak tiri Nona Cinta. Jawab anak buahnya dengan jujur. Tante monster. Papi. Tadi Tian tidak sengaja menabraknya. Tapi Tian sudah minta maaf, tapi tante monster itu malah tarik telinga Tian sampai sakit. Terus sama Mami, monster itu ditarik rambutnya, akhirnya Mami berantem, tapi Mami menang, lihat itu. Tian menunjuk ke arah lantai. Itu rambut tante monster tadi, kata Tian jujur dan sangat bersemangat menceritakan kejadian tadi. Di lantai terlihat rambut Sandra yang berceceran akibat terlalu kerasnya tarikan tangan Cinta itu. Benar seperti itu. Tanya Vano dengan tatapan dinginnya pada sang istri. Lalu Cinta mengangguk takut, ia tidak berani bersuara melihat tatapan dingin suaminya saja sudah membuat seluruh tubuhnya gemetar. Tian sama Om penjaga dulu, kata Vano lembut. Tian mengangguk.